Oke, halo Sobat YouTube semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan atau AI dari OpenAI yang dinamakan dengan ChatGPT yang sekarang lagi banyak dibahas di video-video di mana ChatGPT ini bisa menjawab semua pertanyaan yang kita berikan. Juga untuk konten-konten web YouTube, apakah benar seperti itu adanya? Mari kita bahas selanjutnya ya. ChatGPT merupakan sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sebuah aplikasi yang merupakan mesin yang dikembangkan untuk chat ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, dari manusia ya. ChatGPT ini dikembangkan oleh OpenAI ya, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk dan Sam Altman di tahun 2015 lalu ya, dan baru dirilis di bulan November 2022 ini. Oke, gimana cara menggunakan ChatGPT ini? Kalian tinggal buka saja Google Chrome. Silahkan kalian buka Google Chrome seperti ini. Kemudian di searchnya di sini kalian ketikkan chat.openai.com lalu enter. Untuk kalian yang pertama kali membuka OpenAI ini akan diminta untuk sign up atau daftar. Kalian bisa daftar menggunakan Gmail kalian supaya lebih mudah. Oke, di sini saya akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab oleh si chat openai.com ini. Oke, yang pertama ya, pertanyaan pertama saya akan menanyakan siapakah kamu. Nah, dia menjawab, saya adalah sebuah model bahasa yang dibuat oleh OpenAI. Saya tidak memiliki kepribadian atau identitas pribadi yang terpisah dari peran saya sebagai asisten. Saya diperkenalkan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan informasi pada Anda. Dia menjawab seperti itu ya. Singkatan dari apakah GPT itu? Nah, GPT merupakan singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Ini adalah sebuah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI yang dapat dipelajari untuk melakukan berbagai tugas bahasa seperti penerjemahan, penulisan sumber daya, dan jawaban pertanyaan. Model ini didasarkan pada arsitektur transformer yang merupakan sebuah metode untuk menangani pemrosesan bahasa secara paralel dengan cara yang efisien. GPT dapat dipelajari terus-menerus sehingga ia dapat meningkatkan kinerjanya dengan sendirinya seiring dengan waktu. Jadi dia bisa meningkatkan kinerjanya seiring dengan waktu katanya. Lalu di sini saya juga akan menanyakan hal-hal yang sulit untuk dijawab ya. Misalnya pertanyaan, sejak kapan manusia hidup di bumi ini? Apakah dia bisa menjawab? Dia menjawab, manusia pertama kali muncul di bumi sekitar 7 juta tahun yang lalu. Namun manusia seperti yang kita kenal sekarang muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Selama zaman batu tengah. Selama periode ini manusia mengembangkan teknologi dan kebudayaan yang lebih kompleks seperti senjata, peralatan, dan struktur bangunan yang lebih kompleks. Sejak saat itu manusia terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, menciptakan budaya yang beragam dan kompleks. Jawabannya sangat bagus sekali ya, standar tetapi dengan gaya bahasa yang sangat baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang masih berhubungan di sini ya. Siapakah manusia pertama yang ada di bumi? Oke, seperti ini ya. Manusia pertama yang muncul di bumi adalah sebuah spesies yang dikenal sebagai Homo habilis atau manusia yang berguna. Mereka muncul di Afrika sekitar 2,8 juta tahun yang lalu.
dan merupakan spesies pertama manusia yang memiliki kemampuan untuk membuat alat-alat sederhana dari bahan-bahan alami. Selanjutnya, spesies Homo erectus muncul di bumi sekitar 1,8 juta tahun yang lalu dan merupakan spesies pertama manusia yang dapat berjalan tegak dan memiliki kemampuan untuk berpindah ke wilayah-wilayah yang lebih dingin. Spesies manusia modern Homo sapiens muncul di bumi sekitar 300.000 tahun yang lalu. Wow, jawaban yang sangat bagus. Jawabannya berdasarkan sejarah manusia purba ya. Saya akan bertanya lagi dengan yang lebih sulit lagi. Ada berapa jumlah galaksi di alam semesta? Ini pertanyaan yang cukup sulit. Jumlah galaksi di alam semesta tidak diketahui dengan pasti karena alam semesta sangat luas dan masih banyak bagiannya yang belum diketahui. Namun, para ilmuwan memperkirakan bahwa alam semesta mungkin memiliki sekitar 100 miliar galaksi. Ini adalah angka yang sangat besar dan sulit untuk dibayangkan, tapi itu hanyalah perkiraan yang didasarkan pada observasi yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dengan menggunakan teleskop dan alat-alat lainnya. Tentu saja jumlah sebenarnya mungkin akan terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan kita tentang alam semesta. Kita tanya, dari mana kamu mendapatkan jawaban ini? Nah, chatnya menjawab, saya mendapat jawaban ini dari basis pengetahuan yang telah saya pelajari selama proses pelatihan. Saya adalah sebuah model bahasa yang dibuat oleh OpenAI dan selama proses pelatihan saya diprogram untuk mempelajari dan menyimpan informasi dari berbagai sumber. Seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen lainnya. Saya kemudian dapat menggunakan pengetahuan yang telah saya pelajari tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. Namun saya tidak bisa melakukan browsing internet. Jadi saya tidak bisa memperoleh informasi terbaru yang mungkin telah diperoleh setelah saya diprogram. Jadi si ChatGPT ini tidak memiliki kemampuan untuk membrowsing data-data atau informasi yang terbaru. Kita coba marahi dia ya. Jawaban kamu, tolong apakah dia akan Maaf jika jawaban saya tidak memuaskan, saya hanya menyampaikan informasi yang tersedia sesuai dengan pengetahuan saya yang terbatas. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan Anda atau mengeluarkan komentar yang tidak sopan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi dia minta maaf ya guys. Dia minta maaf karena tidak bisa hanya menyampaikan informasi sesuai dengan yang pengetahuan dia yang terbatas katanya. Dia merendah juga nih ya guys. Oke, kita tanya lagi, apakah kamu bisa marah? Seperti ini ya. Sorry, harusnya tanda tanya. Sebagai sebuah mesin, saya tidak memiliki perasaan seperti manusia. Saya tidak bisa merasa marah atau merasa sakit hati. Saya hanya dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya sesuai dengan pengetahuan saya yang terbatas. Oke, seperti itu ya guys. Benar-benar seperti manusia ya. Kita tanya lagi yang lebih sulit. Apakah ada kehidupan lain selain di bumi? Seperti ini ya. Dia mau jawab apa nih kira-kira? Oke, ini jawabannya. Sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kehidupan di luar bumi, namun banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa kemungkinan, waduh, network error ya. Ini ya. Coba refresh dulu. Kita ulangi lagi ya. Apakah si ChatGPT-nya error? Kita tanya lagi tadi apakah ada kehidupan lain selain di bumi? Ini ya. Ada kemungkinan bahwa di luar sistem tata surya kita terdapat planet-planet lain yang mungkin memiliki kehidupan. Namun sampai saat ini tidak ada bukti yang cukup kuat yang menunjukkan adanya kehidupan di planet lain. Penemuan planet-planet baru di luar sistem tata surya kita terus berlangsung. Jadi mungkin saja di masa depan akan ditemukan bukti adanya kehidupan di planet lain. Wow, ada kemungkinan katanya ya. Oke, itu jadi si OpenAI ini bisa kita gunakan untuk membantu kita di dalam menulis sebuah konten blog, membantu tugas-tugas kita di dalam menyelesaikan
dokumen-dokumen seperti membuat makalah, membuat laporan ya, membuat proposal. Ada pertanyaan, apakah ChatGPT atau OpenAI ini dapat menggantikan manusia? Jawabannya sangat tergantung dari di manakah posisi dari pekerjaan yang dapat diganti ChatGPT ini. Misalnya di dalam pemrograman, ChatGPT ini jelas tidak bisa membuat aplikasi program secara utuh ya. Diperlukan kemampuan seseorang manusia untuk berkreasi dengan memanfaatkan ChatGPT ini. Jadi dengan demikian ChatGPT ini hanyalah sebuah tools, di mana tools ini bisa diibaratkan misalnya tukang kayu yang memiliki bor listrik misalnya ya, dengan tukang kayu yang menggunakan bor tangan manual. Yang menggunakan bor listrik tentu bisa mengerjakan tugasnya sebagai tukang kayu lebih cepat dibandingkan dengan seorang tukang kayu yang menggunakan bor manual, seperti itu ya. Tetapi tukang kayu ini skill dasarnya perlu dimiliki oleh seseorang, karena tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki skill atau keterampilan di bidang pertukangan kayu itu bisa menggunakan tool tersebut dengan baik gitu ya. Jadi tergantung siapa orang yang menggunakan tools ini. Makin jago, semakin ahli orang tersebut di dalam menggunakan tools ini atau di dalam menggunakan tools, maka dia akan lebih unggul dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki skill di bidang tersebut gitu ya. Misalnya petani disuruh menggunakan bor listrik, jelas dia akan kalah dibandingkan dengan seorang tukang kayu yang disuruh untuk menggunakan tools berupa bor listrik. Seperti itu kurang lebih ya. Oke guys, itu saja di video kali ini. Semoga bisa membantu kalian di dalam memanfaatkan ChatGPT dari OpenAI ini. Terima kasih.